Ragdollers and Cat People, apa kabar? Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya, Miao, untuk chit-chat everything about the Ragdoll Cat world dan kucing-kucing yang lainnya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memotong kuku mereka tanpa mereka merasakan stres sedikit pun. Untuk kucing yang tidak terbiasa dipangku, maka cara terbaik adalah menunggu mereka rileks, ngantuk, alias kondisi santuy ya, sambil mengelus kepala mereka dan badannya. Lalu langsung mengelus kaki depan mereka. Jika mereka tidak bereaksi, maka lanjut perlahan menekan atau memijat kaki depannya. Pada bagian kaki belakang juga sama seperti itu. Untuk menghindari kaget, ada baiknya tangan kita jangan basah atau bisa memakai sarung tangan. Gunanya mengurangi perbedaan suhu ketika paunya dipegang, sehingga tidak menjadi kaget. Hal ini perlu dilakukan secara berulang-ulang agar mereka tidak curiga dan menganggap kita tidak melakukan apapun yang membuat mereka menjadi khawatir. Kucing yang membiarkan kita menyentuh paunya, apalagi sudah tidak menggunakan sarung tangan, pada saat itu berarti mereka sudah mempercayai kita. Alhasil mereka akan rileks, membolehkan kita memotong kukunya. Nama posisi ini disebut timang karena dianggap seperti menggendong bayi. Jika menggunakan posisi timang, tetap dibikin rileks dulu ya. Elus-elus kepalanya, tangannya, dan badannya. Untuk menggunting kuku mereka, saya lebih suka menggunakan gunting kuku berbentuk gunting karena lebih ringan dan mudah cara penggunaannya. Dengan menggunakan sistem gunting, kuku lebih terjepit rapat dan ketika digunting itu tidak membuat kuku menjadi pecah. Saat mulai mau menggunting kuku, jangan lupa ditekan-tekan dengan pelan, lalu ditekan agak lama hingga kukunya keluar. Pada saat mau mulai menggunting kuku, hati-hati terhadap area bagian yang berwarna merah muda atau pink. Itu biasa disebut dengan quick, yaitu pembuluh darah. Artinya sama dengan daging pada jari-jari kaki mereka. Arah gunting itu menyesuaikan dengan posisi kuku mereka. Posisi yang digunakan sebaiknya posisi vertikal sehingga tidak menyebabkan kuku menjadi pecah. Dan potongan kuku pun terlihat rapi. Setelah ini, yuk kita coba posisi yang lain.
mereka posisi tiduran ke samping. Setiap kucing memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai adopter harus bisa mengenali sifat-sifat mereka sehingga mereka bisa merasa nyaman dan itu memudahkan kita untuk melakukan perawatan terhadap mereka. Jangan lupa arah posisi gunting selalu disesuaikan dengan posisi kukunya dan sebaiknya secara vertikal. Untuk menghadapi kucing yang susah rileks, maka pemotongan kuku tidak harus langsung dilakukan pada saat itu juga, tetapi bertahap, tergantung ketika mereka sudah mulai santai. Jangan pernah memaksakan mereka ketika mereka tidak mau dipotong kukunya. Itu hanya mengakibatkan trauma dan lebih lagi akan susah untuk dihandle dan perawatan selanjutnya. Jika mereka sudah merasa tidak nyaman, mereka akan bangun. Tetapi jika kita mencoba untuk membuat mereka rileks lagi dan mereka mau, tidak apa-apa, boleh tetap dilanjutkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kucing itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Kondisi kucing ini, dia tidak marah jika dipegang paunya, hanya dia merasakan tidak nyaman. Tapi itu cukup membuat kita sulit untuk melakukan perawatan terhadap sifat kucing yang seperti ini. Saya mempunyai jalan lain untuk mengakali proses tersebut agar kucing tidak stres. Saya menggunakan cone atau corong. Biasanya alat ini digunakan untuk kucing atau anjing yang sudah selesai steril atau dipakai agar tidak bisa menjilati bagian yang tidak boleh terjilat. Untuk kondisi kucing saya yang bernama Lupis ini, ternyata setelah menggunakan cone, dia menjadi agak lebih tenang karena dia tidak mengetahui apa yang akan saya lakukan terhadap paunya. Dan juga efek dari pemakaian cone tersebut itu membuat telinga mereka menjadi agak kedap suara. Jadi mengurangi kebisingan, itu yang membuat mereka menjadi lebih kalem. Fungsi lain dari pemakaian corong atau cone ini juga bisa melindungi kita dari gigitan mereka, tetapi tidak maksimal ya. Kecuali panjang corongnya itu melebihi panjang dari moncongnya. Gimana ragdollers and cat people? Bisa dilihat kan perbedaannya ketika menggunakan corong atau cone itu sama yang tidak menggunakan sama sekali? Reaksi pemakaian cone atau corong pada si Lupis itu membuat dia menjadi tidak pergi kemana-mana dan memilih untuk tetap diam di tempatnya.
Setelah kukunya selesai dipotong, ternyata tidak memberikan rasa trauma terhadap lupis karena saya pakaikan corong atau kon tersebut. Setelah ini, mari kita lihat lagi percobaan pada kucing ketika mereka sedang tidur. Posisi dan kondisi inilah yang paling nyaman buat mereka. Nah, kebetulan nih, si Lily lagi tidur siang. Saya akan coba untuk potong kukunya ya. Ya ampun, lihat deh si Lily. Tidurnya pules banget, kebo banget sih kamu nak. Padahal tuh semua kakinya dipotongin, 4-4-nya kukunya. Tetep aja masih tidur pules. Padahal Lily termasuk kucing yang gak suka digendong, gak suka dipangku, dan gak suka diangkat-angkat sama sekali loh. Tapi dia nyaman sekali dengan posisi seperti ini. Selesai juga deh demo cara potong kuku anti-stresnya. My cats are my children and part of my family. Semoga video ini bermanfaat ya Ragdollers dan Cat People. Dan selalu dapat merawat pasukan bulu di rumah lebih baik lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya.